Yang berbahagia, selamat berjumpa dengan saya Pak Ngabianto dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dalam tema Strategi Pembangunan Nasional. Saya harapkan sebelum mengikuti perkuliahan ini atau nanti setelah mengikuti video ini, saudara bisa membaca buku Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang, khususnya pada bab 4 tentang politik dan strategi nasional. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada perkuliahan kali ini mencakupi capaian pembelajaran pada aspek sikap, capaian pembelajaran pada aspek pengetahuan, dan capaian pembelajaran pada aspek keterampilan. Saudara-saudara yang berbahagia, pada strategi pembangunan nasional di Indonesia ini nanti dijabarkan dalam suatu strategi perencanaan pembangunan. Dan strategi pembangunan nasional ini dalam rangka untuk mencapai cita-cita nasional atau yang dalam istilah yang lebih populer ya kita sebut dengan visi. Dan visi Indonesia ini adalah visi yang sifatnya abadi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun visi atau cita-cita dari bangsa Indonesia adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya visi. Kemudian visi ini dituangkan juga dalam misi atau tujuan nasional ya, atau tujuan negara atau tujuan bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yaitulah visi dan juga misi dari negara Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan negara atau untuk mencapai visi negara, maka ditempuh suatu strategi, yaitu strateginya melalui pembangunan nasional. Suatu pembangunan nasional supaya berjalan dengan lancar, dengan terkendali ya, maksud saya ya, terkendali, maka harus dituangkan juga dalam bentuk-bentuk perencanaan pembangunan. Itulah yang nanti yang kita bahas dalam selanjutnya pada topik ini, yaitu perencanaan pembangunan. Nah, di Indonesia kita mengenal ada rencana pembangunan jangka panjang nasional atau disebut dengan atau disingkat dengan RPJPN nasional. Ini kurun waktunya adalah 20 tahun. Kita punya RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025. RPJPN nasional ini di breakdown ke dalam pembangunan atau rencana pembangunan 5 tahunan, yaitu yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang, maksud saya rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi RPJMN ya. Dari RPJPN dituangkan dalam RPJMN yang dalam kurun waktu 5 tahunan. Dari 2005 sampai dengan 2025 itu mencakupi RPJMN tahun 2004 sampai 2009, RPJMN tahun 2010 sampai 2014, RPJMN tahun 2015 sampai 2019, dan RPJMN tahun 2020
sampai dengan tahun 2024 ya. Selanjutnya adalah apa visi misi ya dari RPJPN 2005-2025. Jadi ini rencana pembangunan jangka panjang nasional itu apa? Visinya atau juga misinya ya. Visi dari RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ya. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Mandiri maknanya adalah bahwa bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar ya, sederajat dengan bangsa-bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, yaitu mandiri. Berikutnya adalah maju. Apa yang dimaksud dengan maju? Maju maksudnya diukur dari kualitas sumber daya manusia, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem, dan juga kelembagaan politik dan hukum. Jadi kita harus maju SDM-nya sehingga bisa mengelola negara ini. Berikutnya adalah adil. Adil maknanya adalah tidak ada pembatasan diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Kemudian yang keempat adalah makmur, yaitu terpenuhnya seluruh kebutuhan hidup sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. Berikutnya adalah arahan RPJPN untuk RPJMN. Jadi apa yang sudah dituangkan dalam RPJPN ini harus dilaksanakan, di breakdown ke dalam rencana pembangunan yang lebih konkret pada rencana pembangunan jangka menengah nasional yang tadi sudah saya sampaikan, yang mencakupi tahun 2005-2009 ini ya prioritasnya RPJMN 2010-2014 ini prioritasnya, dan RPJMN 2015-2019 ini prioritasnya. Nah, pada saat ini kita pada posisi melaksanakan RPJMN 2020-2024 sudah memasuki tahun kedua, yaitu tahun 2021. Apa prioritas RPJMN tahun 2020-2024? Ada 3 kata kunci. Ya, secara teks penuhnya ini saudara bisa baca, tapi dari teks ini Anda bisa menangkap ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah struktur perekonomian Indonesia yang kokoh. Kemudian yang kedua, keunggulan kompetitif wilayah dan SDM yang berkualitas. Jadi ini 3 kata kunci untuk RPJMN prioritas di tahun 2020-2024. Ya. Baik saudara, saya lanjutkan berikutnya. Kita pada posisi sekarang ya, RPJMN tahun 2020, tahun 2024 dan sudah memasuki tahun kedua ya. Nah, dasar hukum dari RPJMN tahun 2020-2024 yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Jadi ini kita sedang laksanakan. Selanjutnya saya sampaikan tentang arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna dalam pengarahan
RPJMN ya, rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 tahun 2024. Yang pertama, ini adalah arahan Presiden ya. RPJMN menjadi panduan ya dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju ya. Jadi Indonesia maju, makanya ini sering menjadi, kalau 17-an ya, ini sering menjadi tema 17-an. Indonesia maju ya, kata kuncinya ya. Kemudian yang kedua, RPJMN memuat peta jalan ya dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, tidak ada visi misi menteri. Nah ini, tidak ada visi misi menteri. Dan semua harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi presiden dan wakil presiden. Jadi RPJMN ini sesungguhnya adalah visi misi presiden dan wakil presiden pada saat dulu kampanye. Jadi pada saat presiden kampanye itu menyajikan visi dan misi ya di hadapan rakyat, dan itulah yang kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan 5 tahun pada masa jabatannya. Yang dulu pada masa Orde Baru, rencana pembangunan jangka menengah ini disebut dengan GBHN ya, garis-garis besar daripada haluan negara. Jadi mungkin saudara nanti bisa kaji apa itu GBHN dan coba bandingkan dengan RPJMN. Selanjutnya ya, yang keempat, semua rancangan perencanaan betul-betul tersambung dengan penganggaran dan juga tersampaikan dengan baik oleh kementerian. Kemudian yang kelima, sinergi antara lintas kementerian, lintas lembaga, dan pemerintah daerah sehingga ada kesamaan gerak dan langkah. Ya, jadi ini adalah arahan ya dari Bapak Presiden Jokowi ya pada awal pelaksanaan RPJMN tahun 2020 tahun 2024 ya. Baik, kita fokus ke sini ya, kita fokus ke perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2020 tahun 2024. Perencanaan pembangunan ini adalah bagian dari strategi pembangunan ya. Tadi saya menyampaikan di awal membuka kuliah ini kita bicara tentang strategi pembangunan. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui suatu pelaksanaan perencanaan pembangunan yang matang, yang mantap, yang terukur, yang terstruktur ya. Nah ini bahwa RPJMN 2020-2024 itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Terdiri dari 4 buku ya, termasuk lampirannya. Jadi ini adalah apa? Anda bisa download ini ya. Jadi ini covernya seperti ini, covernya ya. Jadi memuat 3 buku. Yang pertama memuat tentang narasi RPJMN tahun 2020-2024. Yang kedua, proyek prioritas strategis ya. Jadi proyek prioritas strategis RPJMN tahun 2020-2024. Yang ketiga tentang metrik pembangunan. Nah, metrik pembangunan itu telah menyangkut metrik tentang pembangunan pada masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk pagu program dan pagu anggaran ya. Kemudian yang keempat adalah arah kebijakan pembangunan nasional ya. Baik saudara-saudara mahasiswa, saya kira itu ya kuliah saya untuk membuka cakrawala saudara dalam terkait dengan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam suatu perencanaan pembangunan yang tujuannya adalah tadi untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan itu nanti lebih tinggi lagi untuk mencapai cita-cita negara, yaitu mencapai visi Indonesia. Baik saudara-saudara, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tugas. Nanti tugas ini bisa saudara diskusikan dengan pengampu dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan di masing-masing rombel ya. Tugasnya adalah
ini ada 3 kasus ya. Kasus 1 ya. Kemudian ada kasus 2. Selanjutnya ini ada kasus 3 ya. Jadi ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Nah, apa yang Anda saudara-saudara lakukan dari kasus ini? Inilah tugas saudara. Yang pertama, silakan semuanya ya, anggota belajar di kelas saudara membagi menjadi 6 kelompok. Pilihlah 1 kasus di antara kasus yang disediakan dan masing-masing dikerjakan untuk 2 kelompok. Ya, jadi 1 kasus dikerjakan 2 kelompok. Selanjutnya, diskusikan pada kelompok-kelompok masing-masing untuk menyediakan berbagai alternatif solusi sesuai dengan kasus yang dikaji sampai terorganisasi dalam bentuk bagan alur. Ya. Jangan lupa juga sediakan usulan solusi alternatif untuk kasus-kasus yang sedang didiskusikan oleh kelompok lain meskipun tidak sampai dalam bentuk bagan alur. Selanjutnya, setelah tugas ini saudara kerjakan, silakan saudara diskusikan dalam diskusi kelas atau seminar kelas di bawah bimbingan pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sesuai jadwal saudara. Ya. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi saudara. Irian Cendrawasih, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.